Keperawanan bagi wanita menjadi nilai yang sangat penting sekali. Wanita yang tidak bisa menjaga keperawanannya akan menurunkan harkat dan martabatnya sendiri. Wanita-wanita seperti itu yang memperburuk citra kaum wanita lain di hadapan pria. Wanita harus kuat, tidak lagi menjadi tumbal nafsu para laki-laki. Ada harga yang harus dibayar dengan mahal untuk melepaskan keperawanan. Pria akan sangat bahagia bila mengetahui pada malam pertama istrinya adalah seorang perawan. Keperawanan itu bukan sekedar himan atau selaput darah yang bisa saja robek karena berbagai sebab. Namun apabila sudah tidak perawan karena ML di luar nikah, berarti itu salah satu fakta. Wanita itu adalah wanita yang kurang bisa menjaga diri. Tentu saja, kita harus hati-hati dalam menilai seorang wanita dalam hal keperawanan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengetahui perempuan masih perawan atau tidak. 1. Dahi. Gadis yang masih suci, dahinya licin. Bila selalu senggama, licinnya hilang. Malah yang timbul kerutan yang kadangkala nampak, kadangkala tidak ketika sedang bercakap. Kerutan karena sudah tidak suci, tidak sama dengan keetan wajah yang disebabkan faktor usia. Kerutan karena kesucian yang telah hilang, tidak gitu kentara dan tidak begitu nampak kecuali ketika muka menunjukkan reaksi tertentu seperti sedang ketawa dan bercakap. Manakala kerutan disebabkan faktor usia sentiasa nampak jelas dan kekal. 2. Hidung. Gadis yang masih suci atau tubuhnya belum disentuh oleh lelaki, ujung hidungnya berwarna kemerah-merahan. Jika disentuh ujung hidungnya nampak merah. Gadis yang tidak suci ujung hidungnya merah tapi merah pucat. Terkadang warna merah tidak nampak, yang nampak hanyalah pucat. Kalau tak percaya, coba lihat ujung hidung anak gadis, merah kan? Bagi lelaki yang suka merosakan kesucian wanita, hidungnya berbelang. Oleh karena itu disebut lelaki hidung belang. Wallahualam. 3. Mata. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kita menggunakan mata untuk memandang dan melihat seseorang, cantikkah, seksikah, menggairahkankah, dan lain-lain. Dengan hanya melihat tubuhnya kita tidak dapat mengetahui gadis itu masih suci apa tidak. Untuk mengetahui wanita itu masih suci atau tidak, cobalah tatap matanya. Bila bagian bawah kelopak terlipat sedikit dan terdapat tanda lebam, tanda memar, berarti gadis itu sudah tidak suci lagi, mungkin sudah bersuami. Lebam yang menunjukkan tidak suci nampak seperti garis-garis hitam di bawah kelopak mata, di samping warna hitam di bawah kelopak mata sedikit kelihatan berkerut berkeriput. 4. Buah dada, payudara. Peranan buah dada memang banyak, bukan sekadar menggoda nafsu lelaki saja, tetapi buah dada sebagai bukti bahwa gadis itu pernah disentuh atau tidak. Buah dada gadis yang belum pernah disentuh senantiasa tegang, tetapi kalau sudah kena sentuhan, buah dada itu tegangnya kurang dan membesar sedikit dibanding ukuran asalnya, lebih sering disentuh, lebih kendur. Perhatikan gadis ketika berjalan atau berlari. Bila payudara bergerak-gerak dengan gampang berarti ketegangan sudah hilang. Kalau belum pernah kena sentuhan, walaupun buah dada bergerak di saat berlari tapi gerakannya tidak terlalu melambung-lambung, dan itu berarti ketegangan masih ada. Puting buah dada yang pernah kena sentuhan menjadi panjang dan menonjol keluar sedikit dari tempat sembunyiannya. Buah dada yang selalu kena ramas akan menjadi lebih besar, tetapi jangan asal menuduh gadis yang berbuah dada besar itu berarti sering kena ramas, sebab buah dada yang besar kena ramas dan yang besar karena faktor alami memang berbeda. 5. Garis tapak tangan. Coba perhatikan kedua tapak tangannya. Jikalau retak, pecah urat-urat yang menyerupai retak bukan karena disebabkan tidak tahan bahan pencuci yang mengandung kimia, alergi, berarti gadis itu sudah hilang kesuciannya. Gadis yang masih suci,
Kedua tapak tangannya halus dan licin. Jika kesuciannya telah hilang, kedua tapak tangannya ketika ditekan warnanya pucat tidak merah. Jika dipicit terus ia menganjal balik. Satu cara lagi. Coba perhatikan tapak tangan kanan. Jika ada garis putus-putus di bagian tengah berarti kesuciannya telah hilang. Bila tidak terputus-putus berarti ada harapan kesuciannya belum hilang. Setelah melihat tapak tangan yang kanan, coba genggam ibu jari tangannya sekejap kira-kira 1 menit. Bila di saat menggenggam terasa panas, hangat, dan ibu jarinya merah ketika dilepaskan, berarti ada harapan masih suci. Perhatikan pula ibu jarinya. Bila nampak pucat walaupun ada rasa panas, hangat, berarti kemungkinan besar kesuciannya sudah diserahkan pada lelaki lain. Coba pegang erat jari kelingkingnya kira-kira 1 menit, kemudian lepaskan. Tanyalah bagaimana rasanya ketika dipegang erat dan dilepaskan. Kalau ia menjawab tidak merasakan apa-apa, minta maaf sajalah, kemungkinan ia sudah tidak suci lagi. Tetapi kalau ia menjawab ada rasa rangsangan, jantungnya berdebar-debar atau ada rasa sakit seperti berdenyut-denyut, alhamdulillah, nampaknya masih suci. 6. Jari tapak tangan. Dengan jari-jarilah lelaki suka memegang dan menggoda perempuan. Perempuan juga begitu. Jari-jari adalah area yang paling mudah untuk mengetahui gadis yang suci atau tidak. Caranya cukup mudah. Terlebih dahulu berjabat tangan. Ketika berjabat tangan ramas-ramaslah tangannya. Kalau lelaki bukan mahrimnya boleh memegang tangan seorang gadis, itu menunjukkan darah kecil di bagian tangannya sudah ternodai. Apabila tangan dan jari-jari gadis itu boleh diramas-ramas berarti peluang untuk memegang tempat-tempat yang lain sudah terbuka luas. Coba jari-jari gadis itu dibelai-belai dan diramas-ramas dengan lembut. Bagaimana perasaan gadis itu? Sentuhan lelaki di jarinya memang memberi satu rasa yang nikmat dan berahi yang tersendiri. Sentuhan tangan, sentuhan ajaib dari tanganlah akan menjalar ke daerah-daerah yang lain. Sentuhan tangan memang syahdu. Kalau tak percaya cobalah betapa bahagianya berjalan sambil berpegangan tangan. Bila Anda ingin mengetahui gadis itu sudah terbiasa disentuh atau tidak, coba hulurkan tangan dan bersalaman dengannya. Ketika bersalaman genggamlah tangannya dengan lembut dan coba sentuh jari kelingking gadis itu. Ketika menyentuh jari kelingkingnya tengoklah wajah gadis itu. Apakah dia nampak gelisah dan resah? Kalau dia terkejut dan berubah wajahnya, berkemungkinan besar dia masih suci. Walaupun mungkin dia pernah berasmara, ringan-ringan, tetapi mungkin belum sampai kebablasan. Jika ketika jari kelingkingnya disentuh kemudian dia nampak biasa saja dan tak mau bersuara, kemungkinan besar kesuciannya sudah tidak ada. 7. Perut. Peribahasa menyebut, biar pecah di perut jangan pecah di mulut. Begitulah kata peribahasa. Tetapi tubuh wanita bukanlah peribahasa. Kalau pecah darahnya, pasti pecah perut. Bila seseorang gadis pernah melakukan hubungan badan, maka perutnya akan menjadi mengembang dan menjadi buncit sedikit. Tentu saja cara di atas tidak mutlak benar, hanya sebagai gambaran saja. Dan yang pasti menilai kebaikan seseorang janganlah dari segi keperawanan saja, karena banyak hal yang menyebabkan seseorang kehilangan keperawanan. Akan lebih tepat kalau kita menilainya dari hatinya.